Dead. Kita tahu Clay-nya, ini Yves-nya Clay ini gimana gitu loh penggunaannya. Sebentar. Wait, cheesy strat muncul di game kita yang kedua ini. Onyx menggunakan kombinasi Johnson Kadita Waduh, dan keluar sekarang hero-hero ya. dari RRQ dua-duanya nggak bisa untuk nge-dodge itu. Ya cukup rentan ya Iya. dengan adanya rapid touchdown dari Johnson. Esmeralda dulu. Oke, Esmeralda bisa jadi satu hero yang agak menghambat lah. Karena dia bisa menyedot shield yang nantinya didapatkan oleh Johnson. Dan dia juga akan sedikit lebih tebal. Tapi ini dia instant dari Onyx yang dikejar. Tempo, momentum style kali ini untuk game yang kedua. Satu kali tabrakan kombinasi, dapetin satu aja misal Yves yang ketabrak. Udah hilang tempo-temponya. Tapi Kimi dulu dieliminasi berarti ini akan mengarah ke gold lane. Popol, Kupa, Beatrix. Agak ngeri nih sekarang Nah, ya. kalau pakai Beatrix ya. Iya, bener-bener. Dan Popol Kupa kalau di tangan Onyx bakal ngomplitin sih Om. Jadi ketika Johnson dan Kadita berotasi, Popol Kupa masih bisa sustain di lane dengan mandiri. Duh, ini jungler siapa ya? Masalahnya mungkin yang biasa untuk mengcounter apapun yang dilakukan oleh Johnson dan juga Kadita itu adalah Chow, Om. Tapi Ya. Chow-nya pun sepaket nih dia. Sepaket. Oke, dan Diginya juga di ban. Jadi gak ada time journey nanti yang bisa menyelamatkan dari rapid touchdown atau rough wave-nya. Nggak ada yang bisa Petrify, menetralisir. betul. Call me a hero. Your I team saved my is nation banning. from falling Okay. apart. Kimi, Isan Shin, ini hero-heronya Suns ini dihapus untuk main long range ya, sesi long range-nya. Last ban. Karena udah kelihatan Aulus yang otomatis Aulus pasti masuk ke jungle juga. Jarang lah kita, bahkan nggak pernah terlihat kalau dia main sebagai XP laner. Yap. Buat Aulus sendiri. Yes, dan ini adalah perdana loh. Aulus di RRQ untuk Albert. Oke, karena perdana nih, yang perdana-perdana nih seru biasa. Ya, ini dari tim Oke. Gak mau diganggu ya. bener-bener mau ngefokusin untuk ngebuang hero-hero yang bisa menggagalkan gameplay Berapapun- mereka, game plan mereka, combo mereka. Waduh, ini berapa Purify ya nih Bude ya kira-kira? Waduh, yang Purify. yang bakal mereka gunakan. Ya, seharusnya jadi spell wajib ya buat Ya. Purify. Ini udah wajib hukumnya sih Om. Ini udah ada double Petrify nih kelihatan. Chow, Cow lagi Kadita, Johnson pula. bawa Petrify. Bawa Petrify 3 ini. Mungkin Dua lah, Chow-nya kan dua. bawa flicker biasanya. Ya, dua nih Petrify. Ini udah 2 Petrify. Mau tambahin satu serem-serem? Apa? Yuzong. Di mana Yuzongnya di gol? Yuzongnya di XP kan cowoknya bisa main gol. Oke. Neruga. Iya. Petri lagi tuh ya. Petri kalau ya kalau. Aduh Tapi mah. mereka kurang ini sih, Your DPS. team is picking. Memilih Ruby sebagai frontlinernya tim RRQ. Ini mereka cukup kuat kalau dilihat dari komposisi mereka. Tapi melawan Onyx yang seperti ini, rada gawat sih ya Om. Ada Popol Kupa kan masih? Popol Kupa? Masih. Popol Kupa masih ada. Dan bisa diambil kalau mau Oleh Popol Kupa Onyx. buat Onyx ya benar. Kayak Popol Kupa bisa mandiri di area lininya sendiri. Terus ngebiarin Johnson Kadita kan akan sibuk Nah, nih farming hero. yes. Popol Kupa bisa farming turret. Ya, dan juga kekuatan dari Aulus adalah kalau dia bisa hit dengan power of action. Yap, Kalau dia kena stun, sulit untuk mendekat. Dan sekali kalau memang dia menggunakan popel yang Kupa, nyala Kupa yang menjadi korban. betul. Atau ada pilihan lain? Pakito dan Pakito dan One One lagi. Picking. Sangat bahagia Pulung ngelihat One hari ini nongol 2 kali ya. banyak ya. Syukuran One nggak Pak terus ya. Pulung? Syukuran Pulung pulang nanti ini. MCL langsung ya. Seneng Kita banget. angkat piala CL nanti berarti lo. Iya, seneng banget ngelihat One mau nongol mulu. Di sini Pulung bahagia, di situ Mirko juga bahagia Pak Pulung. Iya. Kita sebagai pecinta One ya. Karena Sekte One sejati ya. One adalah hero Sekte dengan One. puncak keimunan masalahnya. Iya. Puncak keimunan Bude. Apalagi kalau cross buff tanknya adalah aktif ya. Terlihat Imun keren ya. Segala-galanya aktif. Dia tidak ada yang bisa menggagalkan. Ini last pick dari RRQ sih ngelihat Pakito, One Man. Lagi. Lagi Om. Alright. Lagi. Comfort pick untuk RRQ host ini. Kecuali yang kita lihat Aulus baru ya. Kalau yang lainnya masih comfort pick dari RRQ. Oke. Masalahnya untuk Beatrix-nya ini posisinya itu hampir sama dengan hero-hero high ground yang mungkin bisa dibilang kayak Parsha, kayak Yves. Posisinya sama-sama jauh dengan Rainer Apathy. Dia bisa memberikan tembakan dengan jarak sejauh itu dengan aiming yang sangat-sangat baik pula. Jadi game yang kedua antara Onyx Esports dan juga RRQ akan langsung kita mulai aja. Akan berakhir 2-0 atau 1 sama.
Kalian semualah yang akan menjadi saksinya. Siapa di antara kedua tim ini yang akan mendapatkan kemenangan, karena dengan hero-hero yang udah mereka ambil, dengan hero-hero yang mereka udah amankan, strateginya apakah berjalan dengan baik atau tidak? Yes. Itulah yang akan kita saksikan sesaat lagi. Dan inilah game yang kedua, kita bakal minta suaranya untuk RRQ Kingdom. Mana suaranya? Untuk para Sonic juga jangan mau kalah. Sonic, mana suaranya? Waduh. Wow, rame banget. Inilah dia The Royal Derby game yang kedua. Onyx Esports dan juga RRQC berhadapan satu sama lain. Albert, ini kali pertama dia menggunakan Aulus dan kita lihat sih gimana performanya juga. Alright. Tapi Aulus pastinya butuh waktu ya untuk bisa jadi bisa jadi ada perubahan dari tempo permainan yang dimainkan RRQ Hoshi. Yap. Mereka lebih pelan, mereka lebih kara untuk menjaga Aulusnya biar bisa dapetin farming pattern. Yap, karena kita tahu ya, udah rahasia umum Aulus level 12 baru akan sangat mengerikan sekali barusan. Rokursanya berhasil juga diamankan oleh player dari Onyx Esports. Pakito yang digunakan oleh Sans udah langsung akan menghilangkan karena satu Little Wonder yang tadi sebelumnya diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, mencoba untuk memberikan pressure pula dari tim RRQ, berotasi terus menerus dan ngebikin gimana caranya dari Onyx terlambat untuk dapetin level 4. Kayaknya agak sulit juga. Giboy sekarang udah level 3 nih. Kalau udah level 4, dia bisa mubeng kemanapun yang dia mau, ngasih pressure ke semua lane yang ada. Benar, dan ini adalah double roamer strats untuk Onyx Esports. Jadi mereka akan bermain dengan super cepat, terutama untuk di early. Jadi mid lanernya di sini pertama kali ada Johnson. Dia hit di level 4 nanti di menit kedua. Recall balik dan langsung tabrak dengan sama HP. Oke, kita lihat aja apakah kali ini mobil travel lane of down. Oke. Antar kota, antar provinsi, antar turret sampai dengan ke base turret. Efeknya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari Godland sendiri masih adem ayem, masih aman antar Renault dan juga satu crossbow yang terus dikeluarkan oleh One. Oh wow, awal-awal kayak gini kayak beda banget. Kayak damai, sejahtera. Iya, hening, tenang karena semuanya kepengen cepet-cepet level 4. Apalagi Onyx Esports, mereka butuh banget timing untuk dapetin level 4, berotasi. Sedangkan dari RRQ juga fokus untuk ngefarminginnya Albert untuk sampai cepat ke level 12. Oke, dan ini dia. Dari pemain-pemain Onyx udah mulai, tapi sepertinya udah ada tabrakan di bagian depan dengan poin kristal yang sedih dikeluarkan begitu aja. Bahkan untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Onyx Esports dan berhasil mendapatkannya, tapi first blood-nya Ruby gak bisa kemana-mana, tapi malah Pakito-nya dia berhasil langsung diamankan. Sansnya pun harus ditumbangkan. Wow, menahan cukup lama dan pertukarannya memang RRQ kehilangan first blood, tapi Sans yang menjadi korban. Awal yang udah untung dari Onyx bisa untuk diimbangi oleh RRQ Hosium. Nah, iya, dan lihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Albert sendiri. Dia dapat satu rock ursa, dia langsung kabur ke belakang karena itu udah unggul, apalagi di bawah menit yang kelima. Yap. Tapi tadi balaskan juga loh Mawar. Tabrakan. Tabrakan di tengah. Ada kecelakaan tunggal seperti ya kalau kita lihat dari minimap ya. Belum ada apa-apa, belum ada targetnya, udah nabrak tembok. Iya, memang mungkin di dalam rumput itu ya dia ngelihat ada seseorang kali. Oke. Coruscant side pun menjadi milik dari cewek. Sementara untuk Fayan ada di area mid, ada void kristal dikeluarkan, Sarsnya seorang diri dilompatin tapi malah mentok ke arah tembok sepertinya agak sedikit benjol itu jidatnya. Iya, tapi Delta Illusion juga di pop up play dihentikan dan Sans salah bahaya dia memilih untuk kabur, cewek menjadi korban. Sementara dari RRQ mereka masih maksa untuk berperang mengusir mundur Onyx Esports. Oke. Sementara itu Kiboy hampir aja bisa menabrak langsung ke arah Skylar, tapi sekarang mobilnya udah pergi kembali. Sementara Sans akan melakukan farmingan karena dia udah kehilangan cukup waktu, Bude. Iya. Skylar kayaknya enak banget sih di area bawah, dia bisa ngedapetin kill. Lalu sekarang dari RRQ Hoshi mereka bareng-bareng nih jalannya. Kayak mereka nggak akan untuk meninggalkan satu sama lain, mencoba untuk bergerak lebih berirama. Serudukan mau dari Giboy menabrak Albert dalam bahaya. Follow dari RRQ tidak sempat untuk menjawab hal itu. Kombinasi dari rapid touchdown ditambah dengan Ravev nggak bisa untuk dihindari soal Albert. Akhirnya sopir travel antar kota antar provinsi mendapatkan ya satu nilai yang begitu baik, yang begitu mahal, di mana Albertnya berhasil langsung diamankan. Bootsnya berada di area mid, Kiboynya masih muter-muter, masih mencari target, tapi VYN pun udah mulai hadir pula nih Bude. Ya,
harus ngebuka map terus-terusan sih. At least kalau ada yang lewat Informasi. Saya lagi jalan nih baru lewat. Iya, baru lewat sini ya, kosong ya. Ya, pergi lagi orangnya tapi Turtle. Oke, sepertinya Turtle akan di-reset. Boots-nya pun udah balik lagi ke dalam lane yang dimiliki. Cuman kalau kita lihat dari minimap lagi, ada Rock Wave yang mendapatkan langsung ke arah Aulus. Berhasil lagi mendapatkan satu jungle utama yang dimiliki oleh RRQ. Bahkan untuk kali ini ada PN yang mulai maju ke bagian depan. Keyboy-nya berusaha untuk balik ke bagian belakang, melemparkan tapi mobilnya masih berhasil diamankan oleh R7. Bahkan untuk kali ini R7 masih mengingat lebih, ada Samoa tepat berada di depannya. R7 masih berusaha untuk langsung mengejar. Paling Star Moon langsung lompat ke bagian depan. Ada 3 player ternyata di dalam rumputan tersebut, tapi R7 masih sangat-sangat tebal. Ya, dia tanky banget menahan segalanya. Stardust di pop up dan dia nahan semuanya. Gak ada burst damage yang bisa menghentikan R7, tapi Finn di sisi lain harus berhadapan dengan San, mencoba untuk mempertahankan jungle-nya. San seorang diri dengan adanya baru dibuka oleh Clay, namun hati dapat terlalu terlambat. Sampai di bawah Finn masih bisa selamat, begitu pula dengan Clay. Cewek hadir mencoba untuk mengamankan 1 poinnya dan Crossbow Tank pecah. Finn masih bisa selamat, tapi di area depannya berusaha untuk ditahan. R7 seorang diri melawan 3 member masih bisa survive dan kabur karena ada Skylar rotasi untuk melakukan backup ke area mid lane. Wow, rotasi yang begitu baik. Skylar hadir, Weskernya dikeluarkan, panik satu area Om. Yes, dan itu permainan yang super safe sih dari Onyx Esports. Mereka tidak memaksakan untuk maju karena sadar dia dari Skylar ini bisa membalikan keadaan juga dan akhirnya reset posisi. Gak tertinggal terlalu jauh Onyx Esports. Itu barusan Weskernya emang ngagetin Mbak. The real jump scare barusan ya. Datang Weskernya, ada lagi nih Biru Passion dikeluarkan tapi ternyata tidak begitu mengenai ke arah siapapun Bro. R7 hitungan damage dan juga durability-nya bagus banget sih. Jadi dia selalu bisa keluar dari peperangan dengan darah yang sangat tipis. Timingnya untuk nahan-nahan di area depan juga pas banget. Kalau kita lihat sebenarnya dari Onyx Esports, mereka punya pressure yang lebih besar untuk RRQ Hoshi. Tapi dari RRQ Hoshi pun mereka masih berfarming Ria. Albertnya yang selalu jackpot 2 kali ketabrak. Iya itu dia, inilah keunggulan dari Johnson Kadita ketika gak ada yang bisa mematahkan. Dia akan berkuasa dengan permainan momentum. Dapatin 1, pasti unfair fight. Sama kondisinya di game yang pertama. Franco tarik 1, unggul. Sekarang Johnson Kadita nabrak, unggul. Di saat menang jumlah, unggul. Gas. Oke. Di saat menang jumlah langsung gas, tapi ternyata ada satu altar turret lagi di area bottom lane udah berhasil dihancurkan. Bahkan di atas juga sepertinya udah tumbang altar turret. Namun kali ini di area mid ada lagi sebuah ledakan yang tercipta. Skylar menjadi korbannya. Barusan Repitazolnya akan menabrak arah Finka karena hampir aja, tapi masih bisa digocek. Finnya sedikit lagi, hati-hati. Nggak ada yang offender yang berhasil mengenai ke arah player yang dimiliki oleh Onyx Esports, tapi Wave Dragon-nya udah langsung nabrak juga ke R7. Cuman dicuekin begitu aja karena R7 sangat-sangat tebal, layaknya kita menendang beton Om. Oke. Dan sementara ini selalu mengganggu adalah Johnson yang gak terpantau ada di mana. Yep. Dia akan bisa memberikan ledakan dadakan yang akan membuat momentum untuk Onyx Esports. Nah itu dia tuh. Happy birthday di mana-mana ya kalau ada Johnson, tapi RRQ Hoshi mereka berusaha untuk mengimbangi permainan, ngegocek satu sama lain. Waduh. Kayak ngeliat mobil langsung aduh keserempet gak ya? Oke. Ini R7 paling Star Moon ke arah mana? Oh, ke arah rerumputan tersebut ternyata. Ya, blind falling Star Moon yang rupanya nggak ada siapapun di area jungle, di area bush yang dicek oleh RRQ Hoshi. Sementara ini di menit yang ke-8 kita lihat dari keduanya masih undi banget dari segi network. Nggak ada perbedaan terlalu mencolok, tapi dari segi turret, Onyx Esports maju ke area depan dengan adanya Robin yang dikeluarkan, tapi Ratu Tojo juga mengenai. Samoa yang mencoba untuk masuk ke area depan, Keyboy menjadi korban. Finn menyelamatkan dengan AM Open dan combo flicker. Begitu mengerikan punishment yang diberikan oleh RRQ Hoshi kepada Onyx Esports. Inisiasi dari Onyx gak menghasilkan apapun. Ya menurutku mereka terlalu cepat untuk menabrak dengan tanpa persiapan dari Petrify. Yang masih cooldown tadi. Itu dia makanya. Barusan I'm offended, flicker, masuk inner turret, kelar Johnsonnya. Malfunction robot nih langsung. Gak bisa lagi masalah dengan item yang udah mungkin terlihat dari masing-masing playernya. Ya, Clay ada Ice Queen 1, oke lah. Jadi akan ada efek slow juga. Dari R7 yang super tanky dan Skylar BOD akan mengarah ke Melvic Roar. Samoa HT sebenarnya
kurang satu item, dia akan mengarah ke ini. Wah, itu dia Ini bootsnya sekalinya masuk. Satu weakness point lagi. Akankah pinnya langsung berhasil diamankan? Dan bener aja, weakness pointnya kebuka crossbow. Sedikit lagi Happy tersisa. Akankah cewek kali ini berhasil langsung terselamatkan dengan ada sebuah tabrakan rapid touchdown-nya. Walaupun ceweknya berhasil langsung diamankan, tapi sekarang pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports, mereka merajalela maju ke depan. RRQ Osi pun langsung membalaskan keadaan di mana Albertnya pun mendapatkan 1 point kill tadi. S3 untuk 2 tentu RRQ mendapatkan sedikit kesalahan, tapi Albert udah ngedapetin level 12. Ini adalah power spike dari Aulus. Wah, ketabrak lagi dong. Sedikit lagi Happy tersisa dan sekarang R7 jet down. Oke, itu dia serangan kejutan yang terbangun. Datang dari Onyx Esports dan dua-duanya masih saling balas-membalas sebenarnya. Gak unggul terlalu jauh, baik untuk salah satu timnya. Iya. Ya, Hanya berbanding sekitar 600-an aja ya Om ya. ya tipis banget, jadi masih bisa saling melawan. Apalagi di sini Albert, dia udah dapetin level 12 ke atas. 13. Nah, udah level 13. Barusan coba kita lihat. Tapi bootsnya sekali masuk. Kukira Baywan ternyata bawah kawan. Ternyata rame banget di dalam tersebut. Cuman mobilnya udah jalan nih. Mobilnya mau pergi ke arah mana. Sementara cewek dengan satu solo pad yang dia miliki. Barusan emo pendetnya langsung dibalaskan dengan ada satu pergerakan dari Nelson lawan. Tapi ditembakin. Dia punya WON. Ada rapid touchdown. Skylar ada berhasil didapatkan juga. Skylarnya langsung dan begitu aja. Masing-masing dari marksman yang mereka miliki. Langsung hilang 1 untuk 1. Oh, itu dia. Dari backup Onyx Esports yang sangat cepat, Keyboy ngegas ke area tengah dan tabrakan maut pun terjadi. Dan sekarang nggak bisa kabur seperti Red Top Lane. Pinnya dalam bahaya saat mendapatkan kill atas Spin. Tapi Albert mencoba untuk mengejar. Fallen Salmon di pop up. 2 member, 3 member sudah bersiap untuk di Red Top Lane. Tabrakan terjadi tapi Keyboy nggak mengenai sasaran yang tepat. Clay masih bisa bertahan. Keyboy terpisah dari kawanannya. Albert mengejar dan Clay pun bisa menjaga jaraknya. Keyboy tumbang. Sementara dari RRQ Osi masih mengejar area mid lane-nya. Onyx Esports mulai balas-membalas pula. 2 ditukar dengan 1, tapi Sans ikut menjadi korbannya. Wah, itu satu pergerakan memang Albertnya sangat-sangat mengamuk sekali. Tapi Samo HT dan juga Boots ada di dalam area dari Lord itu sendiri. Sementara Albert masih berfokus, mereka tidak ada retribution. Tapi pemain-pemain Onyx bahkan untuk kali ini ada Clay yang berhasil didapatkan. Sementara itu untuk Lordnya akan menjadi milik dari Arkiosi. Karena pemain Onyx tidak punya retribution. Dan juga Samo HT tidak selamat, tidak jadi pulang. Samo HT didapatkan. Wow, kita pikir dia bakal selamat dengan recall yang pas banget. Tapi itu kayaknya waktunya tinggal dikit banget ya Om ya. Yes. Dan muncul dari RRQ mereka ngecek semua tempatnya. Ya, apalagi Skylar yang dia punya habit, kebiasaan adalah untuk ngecek rumput-rumput. Ya, Dan tadi pas banget. pas banget. Boom. Itu kalau dari minimap tuh coba kita lihat tuh muter-muter tuh. Ono iki yo, ana ino kayak gitu kan. Ada dalam rumput masih muter-muter juga. Sementara R7 satu weakness point lagi mencoba untuk memanggil kembali One ya. Karena biasanya user One ngelihat satu weakness point sisa itu gregetan banget, gatel banget pengen maju. Bener, apalagi kalau sudah pecah dia bisa naik ke atas invulnerable juga. Nah ya, kan? itu dia, satu crossbow of tanknya akan menjadi wehe abratu ono iki ono enak. Numpang lewat lagi mobil ya. Ini adalah drift yang dilakukan oleh mobil tersebut, namun belum menemukan hasilnya pula Bude. Weng, RRQ dengan satu momen aja ngedapetin Lord dan ngedapetin beberapa punishment untuk Onyx Esports, membuat mereka dari segi net worth yang dari tadi tuh cuma bedanya nggak sampai 1000. Sekarang Yap. udah mulai 2700 ke tangan RRQ sih, padahal dari segi point kill, dari segi turret pula Onyx Esports kayak mereka awalnya mengungguli, tapi RRQ Hoshi satu Lord tuh ngebantu banget untuk nge-push tiap lane-nya. Wah, ini kita tinggal lihat aja nih, mereka masih berkumpul semuanya. Namun dengan ada purple buff yang masih bisa diamankan juga oleh pemain dari Arakiosi, barulah mungkin mereka akan melakukan setup ulang lagi terhadap pertempuran yang akan mereka bangun. Wah, itu dia tadi batu. Anak iki ya, anak iki ya, itu lagi jalan-jalan juga. Sementara Oke, masih cukup lambat tempo permainan dari kedua tim yang sedang berlaga di Royal Derby ini. Karena mereka jarang loh kita lihat momen kayak begini antara Araki dan juga Onyx ya. Mereka saling tunggu-menunggu, mereka saling mencari informasi, mereka sangat-sangat sabar sekali Bude. Ya, karena ngelakuin satu kesalahan aja bisa berakibat sangat fatal, ataupun dengan mulai terpisah-pisah ataupun
kayak pick off bisa terjadi gitu di game ini. Dan Samoa HT sudah punya Genius One sekarang akan lebih tajam ya, apalagi dengan kombinasi Petrify, Rough Wave-nya. Untuk Skylar dia respect juga Athena Shield atau menjadi next item untuk Skylar. Ya, Finn sama Albert udah punya Athena Shield Om. Mereka full mencoba untuk bertahan dari gebrakan damage yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan lihat RQ juga mereka sabar banget, mereka gak mau terburu-buru. Karena sekali juga ke pick up momentum style dari Onyx Esports akan kebalik keadaannya. Dan belum lagi, ini udah masuk ke menit yang ke-15. Iya, udah mulai cukup lama respawnnya Om ya. Nah ini dia, respawn time yang bisa menjadi salah satu faktor juga kalau nanti keculik dengan rapid touchdown. Oke. Sementara itu untuk kali ini juga apa yang mereka lakukan, sementara itu dari Boots-nya langsung mundur lagi karena sekalinya salah masuk rumput. Begitu banyaknya sosok-sosok player dari RRQOC yang ada di dalam area tersebut dan Boots-nya pun mundur kembali. Ya, Lord akan menjadi satu hal yang akan ditarik ulur menjadi kuncian juga dari kedua tim. Ini Lord bakal jadi saksi sih peperangan seharusnya karena siapa yang gak terpancing dengan Lord yang kedua? Wah, siapa yang tidak menginginkan Boots-nya ngecek lagi kan ke dalam rumput. Coba ada orang lagi tuh. Satu langkah aja, satu jet kundo aja masuk ke dalam lalu keluar kembali. Cewek clear wave terlebih dahulu. Sementara itu sekarang kita lihat coba dari tiap-tiap pemain semuanya masih setupnya sabar banget. Sabar banget Bude. Dan ada fun fact dari Grab di game 1 tadi, Hayabusa dari Albert mencetak GPM, game tertinggi di MPL Indonesia season 9 dengan perolehan 983,94 gold per minute. Wah. Kayaknya dia memecahkan rekornya sendiri sih. Itu dia Bude, itu dia dengan Rove udah dikeluarkan The Way of Dragon-nya. Godek langsung karena satu orang, tapi sekarang Emo Pendant udah langsung berhasil untuk menarik beberapa player juga. Namun double kill berhasil diamankan. Crossbow tank-nya ditambahin lagi dengan WON, gak bisa mendekat ke Skylar-nya. Skylar pun harus mundur, sementara untuk Onyx Esports di saat semuanya hening, ada sebuah tabrakan, ada sebuah setup yang membuat keadaan begitu berbeda. Serudukan mau tabrakan mau terjadi, RQC nggak bisa untuk merespon hal itu. 3 korban berjatuhan, Omawa. Ya itu pas banget tadi, apalagi dengan Petrify. Skill yang masih dimiliki juga oleh Samoa HT tadi. Itu meledak-meledak. Dan kombinasi dengan Way of the Dragon yang langsung menumbangkan Esmeralda dari R7. Hero tebel loh itu Esmeralda-nya. Tadi kalau kita intip itemnya, dia udah jadi itemnya. Nah ini kita lihat ya, ini replay oleh Samsung Galaxy A-Series. Lihat, dikombinasi langsung, gak napas sama sekali. R7 gak sempat untuk bereaksi. Ya, ini andai tidak ada WON, Skylar akan menjadi korban selanjutnya loh itu. Benar, untungnya ada WON yang menyelamatkan diri dia juga. Tapi triple kill udah cukup banget untuk cewek. Wah, masalahnya cewek tadi Bude, dengan itemnya berbeda dengan item di game pertama. Full attack semua di dalam tubuhnya. Undying Fury kali ini langsung dikeluarkan. R7, VYN, ada di area mid. Mereka memberanikan diri. Ada dash yang dimiliki juga oleh Lordnya. Ingin mendapatkan langsung karena best to best. Tapi Clay-nya berusaha untuk mundur ke bagian belakang. Akankah mereka kehilangan momen dari Onyx Esports? Karena untuk kali ini Johnson yang terkurung di bagian dalam. Sedikit lagi Epic salah satu weakness point lagi. Tapi sekarang Way of Dragon Jakarta yang berbeda menjadi sebuah kesalahan kau yang akan dilakukan oleh gue. Tapi Bursa berhasil didapatkan. Sasna juga Samoa HT langsung pergi dari area tersebut. Ya, berusaha untuk menghentikan Albert punya gebrakan. Boots di area belakang seorang diri tidak bisa untuk menahan damage yang dimiliki oleh RRQOC dan membuat satu inhibitor ditekar dengan 2 member dari tim Onyx. Itu satu weakness point lagi pecah tuh. Satu ya? Satu lagi tadi. Andai terbang tadi ada kejadian yang berbeda sih harusnya. Bener, dan ini Way of the Dragon-nya membuat lebih ke dalam. Jadi si cewek dia gak bisa percaya itu weakness point terakhirnya. Wah. Apaan tuh? Emo Pendant-nya nggak kena. Bahkan untuk Rainer Apatia seperti belum ditembakkan. Masih di standby-kan aja. Standby mode on untuk kedua tim. Ini benar-benar game punya siapapun sih. Apalagi memasuki menit yang ke-18. Dan dari tim RRQ, mereka harusnya udah lebih aware dengan gebrakan milik tim Onyx. Tapi Onyx, walaupun RRQ udah tahu ini adalah daya gedor Onyx itu segede itu, susah banget buat ngebaca. Yap. Ini kalau dari win probability-nya kita tahu pasti Onyx sekarang akan sangat-sangat tinggi sekali win probability-nya Omawa ya. Bener. Tapi balik lagi hasil akhirnya seperti apa karena kita tahu RRQOC punya segudang jurus untuk membalikan keadaan. Iya, stand player head to head by Lita di sini leadingnya ini jauh banget loh dari sisi KDA-nya. Yap.
Apalagi Albert yang bermain dengan cukup agresif. Namun sayang sekali perform dia di game yang kedua ini bisa ditutupi dengan permainan yang ciamik dari Keyboy dengan Wah. Johnsonnya. Oke, santai lagi semuanya. Onyx Esports santai, sementara RRQ Hoshi pun harus mengulang lagi setupnya. Mereka harus sabar lagi. Tapi dari Yes. Onyx, seperti apa lagi nih ya yang akan mereka lakukan, Bude? Benar. Win probability yang tadi udah dibahas 67% ke Onyx Esports. Sementara RRQ terus kejar-mengejar dari kedua tim ini mencoba untuk memperbesar win probability by Samsung Galaxy A53 5G. Dari RRQ, kayak gimana caranya untuk membaca kejutan dari Keyboy? Nah ini nih susahnya buat RRQ Hoshi. Karena power dari Aulo sendiri udah mulai turun. Ya. Sedangkan tadi kalau kita tahu baru level 15. Waduh, langsung ketabrak dong Om Wawa PYN. Langsung ditendang dengan satu crossbow tank ataupun dengan satu Way of Dragon ya. Tapi sekarang dari cewek belum ada crossbow tank yang berhasil dia keluarkan. Darahnya sisa separuh. Bahkan untuk kali ini weakness pointnya masih diincar. Ada Kiswalo Peda usah dikeluarkan. Ditendang lagi dengan Jet Kundo. Tapi bootsnya gak berasa. Ada Winter Legend di bagian belakang. Tapi untuk kali ini Clay-nya berhasil langsung diamankan. Udah ada lagi nih biru Passion Sunsnya mundur lagi karena yang berbeda. Tapi bootsnya tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya menjadi sasaran. Akankah kali ini menjadi segudang RRQ Hoshi untuk bisa membalikkan keadaan? Inilah jurus yang udah kita omongin dari tadi. Udah ada seorang diri yang masih menjadi pilar utama dari Onyx Esports. Wow, RRQ Hoshi dengan satu fight yang berhasil mereka dapatkan. Padahal mereka kehilangan Clay terlebih dahulu. Tapi dengan memaksimalkan keadaan kali ini mereka akan reinforcement. Karena RRQ terbuka kesempatan untuk melakukan comeback di game kali ini. Masuk area tengah, gak peduli apapun. Game kedua berhasil dimenangkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, leg kedua Royal Derby menjadi milik RRQ Hoshi. Walaupun dari menit pertama Onyx sudah hampir bisa memenangkan pertempurannya, tapi balik lagi. Sesuatu yang udah ada di depan mata